Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Salam jumpa kembali bersama saya, Wastina Itboho dalam dialog khusus kali ini bersama PT Pajubina Batam. Sudah hadir bersama kita di sore hari ini dalam dialog khusus edisi Jumat 24 April 2026. Ada Mbak Sriwati. Halo Mbak. Halo. Sehat? Alhamdulillah ya. Mbak Sriwati selaku Direktur PT Pajubina Batam, pemirsa, dan selama 1 jam ke depan kita akan ngomongin tentang Batam dan revolusi cemilan sehat, fenomena yang lagi naik daun. Oke Mbak Wati, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, karena kita punya waktu 1 jam ya, lumayan ya Mbak boleh disapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah. Selamat sore semua pemirsa Batam TV, sehat selalu dan bahagia. Bahagia pastinya, yang sudah sehat harus bahagia, harus ya, bahagia, biar komplit begitu. Baik pemirsa, saat ini ada istilah cemilan sehat yang semakin populer. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan cemilan sehat? Apakah semua jenis cemilan kita boleh kategorikan sebagai cemilan sehat? Tidak semua cemilan, cemilan sehat ya. Jadi cemilan sehat itu adalah makanan ringan di mana tidak hanya dia itu enak, tetapi juga ada nilai nutrisi di dalamnya gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin masalah cemilan sehat, di situ ada kandungan zat di dalam yang bisa seperti contohnya ada mengandung serat gitu kan, kemudian mineral, vitamin gitu kan, sehingga itu dibutuhkan oleh tubuh gitu kan. Tidak hanya kita enak makan, tetapi juga ada nutrisi yang bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Betul. Jadi enak kita makan cemilan ringan tapi sehat juga gitu. Betul, yang pasti ya. Jadi pemilihan cemilan itu juga harus tepat begitu ya Mbak Wati. Iya, ada nilai nutrisinya. Iya. Contohnya seperti ini Mbak. Ketika dia dibilang sehat itu kan dia harus rendah ya, rendah sugar atau mungkin no sugar gitu kan, kemudian juga no MSG gitu kan, kemudian kadar garamnya juga harus rendah gitu. Itu kan juga menjadi cemilan sehat gitu ya. Itu menjadi prioritas lah untuk saat ini, karena tidak semua makanan itu kategorinya sehat, karena ada yang dia mengandung resiko menengah, rendah, menengah, atau resiko tinggi. Betul sekali. Iya. Nah, seberapa besar perubahan perilaku masyarakat dalam memilih cemilan dalam 3-5 tahun terakhir ini? Saya rasa pengaruhnya cukup signifikan gitu ya. Kenapa kita bisa lihat signifikan? Karena kalau zaman dulu ya, orang beli cemilan itu kan hanya karena rasa dan harga. Betul. Ya itu zaman dulu gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang kan mereka lihat label, ya kan, bahannya apa, kandungannya apa, ya kan. Dan kita juga sangat senang sekali gitu kan. Jadi pemerintah juga menerapkan regulasi yang ketat melalui BPOM, sehingga segala makanan bahan pangan olahan yang beredar itu khususnya di wilayah Indonesia itu diawasi dengan ketat, sehingga di situ kita bisa lebih aware ya terhadap segala cemilan yang mungkin beredar saat ini. Dan kemudian sampai di zaman sekarang begitu ya, ketika berkembang segala jenis cemilan sehat juga perkembangannya sangat-sangat cepat nih, luar biasa begitu ya Mbak. Apa nih faktor yang membuat cemilan sehat juga ikut cepat berkembang? Terutama ini ya, jadi cemilan sehat itu cepat berkembang itu mungkin menurut kami ya, itu ada 3 faktor utama gitu ya. Yang pertama itu adalah kita nggak bisa bohong ya, pengaruh media sosial. Media sosial ini punya pengaruh yang sangat tinggi ya, apalagi pengaruh media sosial dengan healthy life gitu ya. Sekarang kan menjadi tren gitu ya. Itu yang pertama, itu mengenai dengan media sosial. Yang kedua gitu kan, pengaruh key culture ya, key culture di mana saat ini Korea itu
sudah banyak produk-produknya di Indonesia dan juga banyak produk-produknya yang sehat untuk dijual gitu kan. Yang ketiga yang perlu kita juga garis bawahi saat ini yang paling penting adalah bahwa semua konsumen, semua pembeli gitu ya, itu dia tidak hanya melihat dari segi tadi culture, kemudian tren media sosial, tetapi sudah mulai ada terkait dengan edukasi apa sih makanan sehat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu kan. Sekarang masyarakat sudah lebih pinter gitu memilih mana ini makanan yang diperlukan tubuh, mana ini makanan yang memang ya sesekali harus kita makan gitu. Karena ini kan pengaruh kepada pola hidup sehat. Gitu. Artinya bukan lagi hanya menjadi tren, tapi juga menjadi gaya hidup baru. Iya betul. Pilihan juga ya. Iya betul. Baik. Nah kemudian bagaimana posisi produk berbasis rumput laut atau nori dalam kategori cemilan sehat ini? Seru banget ya kalau kita ngebahas tentang cemilan sehat yang ada rumput lautnya, Mbak. Sebenarnya kan rumput laut ini kan sebuah pilihan yang paling bagus menurut saya. Kenapa? Nori ini adalah rumput laut, ya kan, rumput laut di mana dia mengandung serat, ya, protein, kemudian mineral di dalamnya, gitu kan, yang dimana saat ini sangat digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, gitu kan. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi komposisinya itu dia sangat rendah terhadap resiko ya, kemudian juga sehat gitu kan, dan bisa menjadi cemilan hari-hari gitu. Kalau dia sudah mengandung serat gitu ya, mineral, vitamin, maka akan sangat bagus untuk nutrisi tubuh gitu ya. Juga menjadi salah satu makanan superfood ya. Saat ini kan secara global kan rumput laut ini menjadi makanan superfood gitu. Yang ya sama-sama kita ketahui gitu ya. Nah kemudian pada akhirnya sudah berkembang ya, mengikuti zaman juga, bersaing nih dengan cemilan-cemilan yang lain. Betul. Ya. Betul. Nah selain dari faktor yang disampaikan tadi Mbak Wati, ada faktor lain mungkin yang menjadi faktor utama begitu mendorong cemilan sehat ini juga bisa masuk ke pasar. Jadi ada beberapa hal ya, khususnya nori ya, Oh Bahagia ini kan masyarakat dalam prosesnya saja proses untuk manufakturnya, karena cemilan nori Oh Bahagia itu beda dengan cemilan yang lain ya mungkin, karena apa, dalam proses manufakturnya itu sangat sangat selektif banget ya, bagaimana dia bisa menghilangkan bau amis gitu ya, bau amis yang ada di dalam rumput laut itu bisa diproses sehingga pada saat orang makan itu tidak ada bau amis, ya kan, itu yang pertama. Terus faktornya lagi yang kedua, bagaimana Oh Bahagia Seaweed ini bisa hadir gitu kan, bisa menjadi cemilan hari-hari, mungkin bahkan bisa menjadi makanan untuk pengganti sayur. Ya saya rasa pengganti sayur, karena di situ ada serat, mineral, vitamin di dalamnya yang bagus untuk tubuh gitu, apalagi non MSG gitu ya. Itu sangat penting sekali gitu kan, sehingga itu menjadi faktor utama juga menjadi cemilan yang sangat bagus lah di era modern saat ini lah Mbak gitu. Ya ujung-ujungnya memang sekarang orang udah pinter-pinter gitu kan, pinter dalam memilih segala macam cemilan. Nah kalau kita lihat perkembangannya dan kita lihat ketertarikan orang nih, kita boleh sebut generasi apa nih yang mungkin lebih dominan untuk menargetkan cemilan sehat ini? Saya secara pribadi ya, saat ini melihat fenomena saat ini gitu kan, ya pengennya anak-anak ya, khususnya ya anak-anak di tingkat anak-anak ini bisa menikmati cemilan yang sehat, yang bernutrisi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya anak-anak, remaja juga menjadi tren bagus ya. Kita ketahui, sama-sama kita ketahui lah, penduduk Indonesia kan hampir 280 ya. Betul. Ya kan, seluruh Indonesia gitu kan. Jadi hampir 70% ini, kita jujur aja, itu di bawah usia 40 tahun ya kan. Maka target saya adalah bagaimana usia anak-anak, remaja, juga kalangan dewasa juga bisa menikmati makanan ini, mengenal gitu. dan menikmati juga
mengenal makanan ini. Kalau tidak hanya di Batam ya, saya maunya ya seluruh Indonesia. Karena kita harus mempunyai sesuatu yang khas ya, yang khas apa yang ditonjolkan selain enak, sehat. Betul. Gitu, dan harganya pun juga Ramah di kantong ramah ya. di kantong. Betul. Saya Nah, rasa itu sih. untuk memperkenalkan ini ke seluruh masyarakat, terutama di Kota Batam nih, apa Iya. tantangan terbesar dalam mengedukasikan masyarakat soal cemilan itu tidak hanya enak tapi harus sehat? Ya, pertama kita jujur aja kita harus menggunakan media sosial, ya kan, dengan itu tadi healthy life itu media sosial itu dengan TikTok, dengan Instagram gitu kan, dengan YouTube gitu kan. Terus kemudian yang kedua, ya kan, kita juga bisa melalui konten kreator, selebgram, jujur aja pengaruhnya, Influencer ya, ya influencer sangat itu berpengaruh. pengaruhnya sangat besar Mbak, ya kan. Bagaimana mereka benar-benar membeli, mencoba gitu kan, kemudian mereka juga bisa menyampaikan gitu kan kepada para semua konsumen bahwa memang produk ini memang benar-benar bagus gitu ya, tidak hanya cuman konten kreator tapi memang harus nyata gitu, karena masyarakat juga udah pintar gitu. Betul. Kan. Terus kemudian yang ketiga memang perlu pendidikan lebih banyak ya terkait dengan pola hidup sehat, pemilihan makanan khususnya untuk anak-anak kita gitu kan, karena itu pengaruh. Saat ini juga udah banyak kan penyakit-penyakit macam-macam dipengaruhi oleh makanan yang tidak sehat. minuman ya yang tidak Betul. sehat. Gitu kita juga harus selektif gitu dalam hal memilih terutama makan makanan yang sehat. Oke. Nah, kemudian Mbak Wati sendiri melihat seperti apa nih persaingan antara cemilan sehat dan juga cemilan kita sebut cemilan konvensional begitu saat ini? Oke. Ini kan bersaing jadinya begitu Iya ya. betul. Sebenarnya begini, saya rasa kita ini kan udah di era modern, ya kan. Namanya ya ada cemilan konvensional gitu kan, tetapi kan itu ya sah-sah aja gitu kan. Kita bersaingnya juga harus secara sehat. Betul. Gitu ya. Masyarakat ini adalah raja ya. Maksudnya customer ini adalah raja. Dia berhak memilih, berhak untuk membeli, berhak juga tidak untuk membeli gitu ya. Jadi ketika dia membeli, karena udah pintar-pintar, dia akan membaca itu, membaca apa sih bahannya gitu sih, apa sih kandungannya, Betul. benar nggak, ya kan? Dengan begitu kan dia akan membandingkan lagi dengan produk yang lain. Kalau aku makan ini gimana? Kalau aku makan ini gimana? Kalau ini cocok nggak untuk si anak atau mungkin keluarga, cocok nggak? Udah pandai lah gitu. Apa sih? Terkadang kan kita harus cantumkan di situ gitu kan. Efek apa gitu, efek apa yang sekiranya terkandung dalam makanan itu, Iya. sehingga apa sih kalau dikonsumsi bagaimana, ya kan, efeknya itu kita nggak boleh sembunyi-sembunyikan ya. Kalau yang resikonya rendah harus resiko rendah, ya kan, itu kan jelas. Kalau resiko tinggi ya resiko tinggi, kan segala sesuatu kan itu udah jelas, apalagi regulasi dari sertifikasi Badan POM ya di Indonesia sangat ketat gitu. Kita tidak boleh main-main dengan hal itu. Benar. Ya kan, dan itu menjadi daya kita untuk bersaing. Halal ya kan, ada BP POM-nya, kemudian produknya sehat ya, Aman juga, aman dikonsumsi. gitu kan, ya itulah memang harus seperti itu. Nah, kemudian kan selain itu biasanya kita akan lebih cenderung melihat harganya dulu begitu. Nah, apakah harga menjadi penghalang bagi orang-orang masyarakat untuk beralih dari cemilan konvensional ke cemilan sehat? Mbak Wati sendiri melihat seperti apa? Ya lihat tren saat ini ya Mbak ya. Sebenarnya orang itu kalau dulu melihat harga, rasa, ya enggak gitu kan, yang saya bilang tadi. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang itu bukan hanya masalah rasa Mbak atau mungkin harga gitu kan ya. Itu tadilah karena mungkin mindsetnya itu sekarang udah berubah. Berapapun harga selama itu masih standar ya, budgetnya tuh sesuai gitu ya, pasti akan dibeli sama masyarakat. Masih ramah di kantong. Iya, maksudnya masyarakat itu asalkan dia enak, sehat, ya pasti dibeli sih. Kalau sekarang tuh kan ngutamain gitu ya, gitu kan. Dia akan mempunyai pertimbangan gitu dalam memilih gitu. Benar. Memang sih harga juga mempengaruhi, tetapi kalau misalkan itu memang menurut dia itu harganya relatif standar, kemudian barangnya lebih bagus, yang pasti akan dipilih sama masyarakat Yang gitu lebih kan. bagus dong gitu ya. Kan. Gitulah saat ini. Baik, dan kemudian bagaimana perubahan pola konsumsi masyarakat? Mungkin Mbak Wati lihat sejauh ini kan sudah
juga ke kota-kota lain, daerah lain begitu ya, melihat perubahan pola konsumsi masyarakat Batam sendiri dibandingkan dengan daerah lain seperti apa, Pak? Mohon maaf ya, memang ya saya lihat itu jangankan orang Batam, saya aja juga suka makan gitu ya. Memang doyan makan Iya, ya. doyan makan. Sekarang ini memang orang itu lebih karena mungkin faktor pekerjaan yang sangat sibuk gitu kan. Kadang kan memang masyarakat tuh lebih suka membeli ya kan, membeli gitu ya. Maksudnya suka belanja gitu ya. Apalagi disuguhkan dengan kondisi-kondisi supermarket yang nyaman gitu betul. kan. Terus barang-barangnya juga enak-enak gitu ya, produknya ada semuanya gitu ya. Apalagi ya masyarakat Batam ya kita ketahui semua ya, memang suka ya belanja. Saya juga suka belanja gitu kan. Suka belanja dan Tetapi di kan, dalam belanjanya kita terselip makanan begitu. iya, terselip lah. Harus gitu. terselip mungkin, apalagi yang punya anak, mesti kan ngambil anak aja biasanya kalau udah ke supermarket kan mesti belanja sambil jajan gitu ya. Nah tapi kan dalam jajan ini kadang orang tua kan aware ya terkait dengan kesehatan, nggak semuanya bisa boleh, kadang diambil gitu kan, dilihat-lihat bener nggak ini bagus apa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cemilan sehat, Mbak Wati, di Oh Bahagia sendiri kan terkenal siwitnya ya. Iya. Dan ternyata itu bukan sekedar cemilan, ini juga bisa untuk makanan gitu ya. Iya. Nah, ini pemirsa pasti penasaran juga dan berikut ini kami akan ajak Anda untuk melihat seperti apa ketika siwit udah diolah begitu ya dalam bentuk makanan. Itu juga ternyata bukan tampilannya aja, tapi rasanya itu udah menggoda begitu ya. Aduh, rasanya emang udah harus dimakan ya gitu ya. Oke, kita akan lihat berikut ini pemirsa. Halo, welcome to Aglo Hotel. Salam buat pemirsa Batam TV. Perkenalkan, nama saya Sukana, Eksekutif Chef Aglo Hotel. Hari ini saya akan mempersembahkan 3 masakan spesial hari ini. Yang menjadi momen hari ini adalah kita akan mempromosikan suatu produk. Yang mana produk ini adalah produk sehat, tanpa adiktif, aman kok dikonsumsi, semua kalangan, semua umur. Siwit Bahagia. Mari kita coba menu masakan pertama adalah bimbap, masakan khas Korea. Ya, baik, bahan bimbap adalah sederhana. Satu adalah nasi, sayuran, dan protein. Yang mana protein bisa diganti dengan selera ya. Bisa ayam, bisa ikan, bisa daging, dan sebagainya. Seafood juga boleh ya. Ini adalah bimbap. Baik, kita mulai akan memproses bimbapnya ya. Nori kita buka ya. Nori kita buka, kalau ada yang lembaran besar, kalau ada ini kecil pun boleh. Bisa ya. Kita atur jangan lupa supaya bisa mencakup semua bahan. Oke, tata rapi, baru kita masukkan nasi. Baru kita roll.
Oke, inilah hasil nyata dari Bahagia Seaweed dari Korea, healthy seaweed. Rasa yang berbeda. Selamat menikmati. Waduh, luar biasa sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu kali ya. Keterampilan dari Eksekutif Chef Aglo Hotel Harbour Bay Batam, Chef Sukana, yang telah menunjukkan dan juga menampilkan keterampilan tangan yang luar biasa. Tapi juga kelihatannya memang rasanya pasti cocok banget di lidah. Nah, ini Mbak Wati sendiri melihatnya seperti apa nih ya? Sebagai orang yang doyan makan juga, lihat kimbap Korea nih dari seaweed. Terima kasih untuk Chef Sukana. Memang saya hadir waktu melaksanakan demo itu. Betul. Ya, menggunakan seaweed. Bahagia Seaweed ini luar biasa, rasanya enak sekali. Sederhana tapi enak. Selain itu juga chefnya ini profesional. Profesional banget. banget. Emang ya. Enak beneran. Ya, terima kasih untuk Aglo Hotel gitu ya. Dan yang pasti takarannya juga pas banget ya. Jadi untuk semua kalangan cocok banget nih. Bisa untuk konsumsi. Semuanya dari level anak-anak, remaja gitu, orang dewasa bisa menikmati semuanya. Wis, mantap banget Iya. ya. Oke, baik, kita lanjut mungkin ya obrolan kita ya. Baik Mbak Wati, nah kemudian kalau kita bicara tentang hadirnya seaweed yang kemudian bukan saja menjadi cemilan tapi juga bisa diolah untuk menjadi makanan sehari-hari. Kita lihat perkembangannya ini, apakah ada kaitannya dengan pandemi? Mungkin pandemi jadi satu faktor juga ya untuk mendorong lebih ingin untuk ekspansi begitu, atau seperti apa? Iya, itu sangat jelas ya. Pandemi ini kan menjadi titik balik ya, gitu kan, dimana masyarakat sekarang harus hidup lebih sehat, ya kan, sehingga mereka akan memilih makanan yang sehat, gitu kan, bagaimana menjaga imun tubuh. Iya kan? Betul. Gitu, nggak sembarangan gitu. Memang pandemi ini pengaruhnya sangat besar gitu kan, pandemi kemarin, sehingga masyarakat lebih aware kepada kesehatan, memilih mengkonsumsi makanan pun juga perlu pertimbangan banyak ya kan, yang bagus untuk tubuh, nutrisinya ada, imun tubuh, itu yang menjadi hal-hal yang memang menjadi sangat jelas terkait dengan pandemi. Iya. Jadi faktornya itu ternyata tanpa kita sadari memberikan dampak positif begitu. Betul, ya, betul. Untuk terlebih untuk kesehatan kita. Betul. Baik Mbak Wati. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa, kita akan ajak pemirsa untuk kita mendengar kisah di balik brand Bahagia Seaweed. Tadi chefnya juga seperti itu ya, luar biasa. Bisa diceritakan awal mula hadirnya Bahagia Seaweed di Indonesia, khususnya di Kota Batam? Jadi sebenarnya Bahagia ini Bahagia Seaweed ini berawal dari kolaborasi. Ya, kolaborasi antara PT Pajubina Batam dengan Batam Co Ltd yang ada di Korea gitu ya, yang menjadi mitra kami, yang dimana di Batam Co Ltd itu CEO-nya adalah Bapak Oh Hyung Kyo. Jadi Bahagia ini di mana beliau kan sudah punya pengalaman besar ya di Asia Tenggara gitu kan. Kemudian dengan namanya itu ya, Hyung Kyo, maka kami berpikiran itu kan wow gitu ya kalau Indonesia ya. Iya, betul. Bagaimana kalau bagusnya itu kita ambil dari nama beliau gitu kan. Bahagianya itu ya bahagia, kita harus bahagia gitu kan. Ya udah deh, kayaknya bagus deh gitu ya, menjadi tagline bahagia gitu kan, makanya kayaknya harus bahagia gitu kan. Dan ini sesuai dengan Indonesia sendiri, di mana 280 juta jiwa ya penduduk Indonesia. Kemudian maka kita memfikirkan gitu bagaimana kita bisa menghadirkan nori atau rumput laut gitu kan, dengan tagline Bahagia Seaweed ini bisa merespon bagus ya di Indonesia, khususnya Batam saat ini yang berdiri pada tanggal 20 Juli 2024. Sebenarnya masih baru juga sih Mbak di Batam ini gitu. Itu sih sebenarnya kenapa Bahagia itu bisa hadir gitu ya.
jadi tagline gitu kan, dan menjadi sekarang menjadi orang pada gandrung ya makan itu seaweed gitu. Ketika konsumsi harus bahagia Iya, ya, karena harus bahagia. karena udah pasti sehat begitu ya Pak Wati. Karena sehat, kemudian ramah di kantong ya Sama di bahagia, kantong, gitu jadi kan. udah pasti bahagia Iya, dong, betul. ya nggak mikir-mikir lagi ya. Terkuras nggak tuh kantongnya. Iya. Baik, kemudian kenapa nih milih Oh Bahagia sendiri memilih produk nori sebagai fokus utama kita? Ya karena nori ini adalah secara alami nori ini kan rumput laut yang alami gitu ya dan sehat gitu ya, rendah kalori gitu ya, rendah kalori, kaya nutrisi gitu kan, cocok untuk semua usia ya. Selain itu popularitas saat ini tuh di kalangan para remaja ya, kan dengan tren key culture itu tadi ya menjadi lebih tren ini jadi mengikuti gitu ya, terikut gitu sehingga gandrung ya, pengennya jadi popularitas. Oh ini kan makanan Korea banget gitu ya, gitu. Sehingga itu menjadi produk yang sampai saat ini ya diterima di semua kalangan gitu. Tapi apa nih yang membedakan produk nori yang ini dengan mungkin produk sejenis di pasaran begitu? Sebenarnya yang membedakan itu adalah nori ini memang rendah ya, resikonya adalah resiko rendah ya. Terus kemudian dia mengandung itu tadi nutrisi seperti serat, mineral, vitamin gitu ya. Kemudian dia tidak ada MSG, tidak ada sugar gitu Mbak, nggak ada gluten gitu, free sugar, free gluten, terus no MSG gitu. Jadi ya mungkin garam gitu sama ganggang laut. Gitu. Ganggang laut itu kan bagus ya. Hamcu itu ini kan ganggang laut. Gitu. Hamcu itu ganggang laut. Jadi rasanya lebih natural begitu ya. Memang iya natural. Ketika konsumsi kita nggak perlu lagi nih ada rasa takut usah, begitu. Gitu, karena itu pengaruh sih gitu ya terhadap tubuh kita. Boleh kita konsumsi tapi kan dalam batas-batas tertentu. Betul. Ya kan? Gitu. Baik, nah kemudian bagaimana proses kurasi hingga produk ini akhirnya bisa didistribusikan oleh PT Paju Bina Batam? Ya kita terutama kita harus benar-benar persiapkan ya segala sesuatunya terkait dengan regulasinya gitu kan. Yang pertama harus kita urus terkait dengan BP POM-nya. Halal itu Mbak nomor satu itu ya halal ya. Banget. Karena halalnya itu bukan hanya sekedar halal tapi halal Korea pun juga harus halal yang diakui di Indonesia gitu kan. Benar. Baru kita bisa registrasi halal Indonesia gitu kan. Kemudian proses manufakturnya gitu kan, bagaimana bisa baunya itu nggak amis gitu kan, hilang gitu kan, itu kan berarti proses yang ketat. Yang ketiga rasanya yang crunchy, yang krenyes gitu ya, maksudnya itu yang kriuk-kriuk gitu ya, dia nggak lemoy ya, nggak lembek gitu kan. Terus nggak lengket, dia kering gitu kan. Itu kan menjadi salah satu ya di antara yang lain gitu mungkin lah. sejenis juga gitu ya. Ya mungkin banyak tapi itulah yang kami tonjolkan gitu kan sehingga bisa dikonsumsi hari-hari. Nah kalau Mbak Wati sendiri melihat di Batam nih khususnya seperti apa nih respon pasar terhadap kehadiran cemilan sehat dari Oh Bahagia? Alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk saat ini cukup banyak pengaruhnya. Saya juga senang sekali gitu kan dengan tren Oh Bahagia ini, terutama nori, produk kami nori ini bisa diterima banyak kalangan gitu kan, juga diterima di berbagai macam supermarket di kota Batam gitu ya. Terima kasih juga kepada beberapa supermarket yang sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa memasukkan barang kami ya, Oh Bahagia ini, terutama di SNL Food gitu kan, kemudian Favorito, SM Mart gitu ya. Kemudian di Edelweiss, di Gogo Key Square, Gogo Bengkong ya, semua Gogo sudah ada juga. Kemudian ada juga sekarang saat ini kita juga berkolaborasi dengan beberapa hotel seperti Montego Resort, kemudian Marina ya kan, Marina gitu kan. Banyak sih gitu rasanya itu kayaknya senang gitu membelinya karena harganya juga kita lagi ada promo untuk bulan ini, promo besar-besaran gitu kan.
sehingga masyarakat bisa menikmati produk ini gitu kan. Ini promonya ngomong-ngomong sampai tanggal berapanya nanti? Soalnya pemirsa pasti ngutip bagian itu ya kan? Jadi saat ini kami promosikan sampai bulan April ya kan, segera beli ke beberapa supermarket sudah kami sebut tadi gitu kan, juga supermarket yang lain, tetapi bisa saja gitu kan kita perpanjang lagi gitu kan, karena jujur aja gitu kan antusiasme ya masyarakat itu semakin tinggi untuk mengkonsumsi ini seaweed, karena juga bisa digunakan untuk campuran-campuran yang lain. Betul. Gitu kan, seperti tadi ya kita lihat sendiri kan menu tadi kan, kimbap tadi kan, itu memang dari nori kita gitu kan, bener-bener bisa dinikmati, bukan hanya cemilan tapi bisa dinikmati dengan mix dengan masakan yang lain gitu. Yep. Tapi untuk bisa sejauh ini tuh adakah strategi khusus mungkin untuk membangun kepercayaan, karena kan juga terbagi nih untuk masyarakat yang sudah lebih dulu mengenal jenis nori yang lain begitu. Gimana cara atau strategi kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat tetap stay begitu di Nori Oh Bahagia? Iya, jadi satu, kita juga berusaha untuk memberikan edukasi kayak gini melalui Batam TV, ya kan, melalui media-media yang lain gitu kan, melalui juga media online, kemudian TikTok, kemudian melalui Instagram gitu kan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kami selalu mempunyai sales ya di setiap supermarket gitu kan, yang mereka ketika ada customer membeli, mereka harus menyampaikan terkait dengan apa sih kandungan di dalam nutrisi yang ada di Oh Bahagia Seaweed ini gitu. Sehingga itu kan juga menjadi cara ya, ketika coba try gitu kan, tapi mereka tahu oh iya enak, oh iya, itu kembalilah sama customernya. Itu strategi kita bangun. Betul. Gitu kan, jadi masif kita Mbak, jadi kita trying itu sampel try itu kepada customer itu mungkin hampir lah 6 bulan kita cobakan terus, dan itu juga percobaan ada selama 6 bulan trying di setiap supermarket, tester, kemudian apa responnya gitu kan, kemudian influencer gitu kan, banyak influencer yang kita gunakan memang harus benar-benar real kayak gimana mereka konsumsi rasanya. Jadi nge-reviewnya betul-betul juga. Iya benar, nggak asal review ya, memang benar-benar gimana. Bahkan kita juga tadi dengan Aglo Hotel ya, kita pengen tahu gitu responnya gitu gimana. Ternyata enak banget dicampur berbagai macam. Ini kita di sini ngomong-ngomong tapi pikiran kita kayaknya udah di situ deh. Makan Mbak. Iya kan? Tapi tadi kita ngomongin soal seaweed yang akhirnya bisa dikelola menjadi banyak sekali jenis varian makanan. Tadi kita udah lihat kimbap pemirsa. Sekarang kita akan ajak pemirsa nih Mbak Wati untuk melihat bagaimana seaweed ini di nori diolah untuk makanan yang lain. Ada sup Korea. Oh iya, enak sekali itu ya. Sehat juga ini supnya Mbak. Sehat ya. Supnya juga sehat. Apalagi di kondisi Batam yang kita baru lagi hujan. Ya, lagi hujan. Kemarin gitu panas dan sekarang hujan, cocok banget kali ya kita hadirkan di sini mungkin. Nanti ya, mungkin kita lihat dulu pemirsa. Halo pemirsa Batam TV. Welcome back. Saya Sukana, Eksekutif Chef Aglo Hotel. Ini adalah sesi kedua, kita akan memasak sup Korea dengan menggunakan Oh Bahagia Seaweed dari Korea. Oke, bahan-bahan yang kita gunakan adalah Oh Bahagia Seaweed dari Korea. Tofu sutra, tahu sutra, daging. Oke. Ini adalah sup tradisional Korea, yang mana ini sangat bersejarah. Ini adalah sup bahagia, sup keberuntungan bagi orang-orang Korea. Mari kita mulai. Oke, kita masukkan dulu, panaskan dulu air. Kita bumbukan dengan seasoning, garam, gula, sama lada hitam. Oke. Sambil menunggu mendidih, kita akan tambahkan kecap asin, kecap asin. Oke.
Masin. Selama mendidih ini sudah oke. Kita masukkan seaweed karena seaweed ini udah ready to eat. Maupun direbus, mau langsung dimakan, bisa edible. Jadi apapun kondisinya, bisa untuk snack, bisa untuk sup. Ini untuk sup langsung dikasih kuah aja nanti. Oke, kita masukkan. Dagingnya kita taruh. Daging harus sudah dimasak dulu ya, panaskan dulu. Oke. Tofu. Bawang. Oke. Sambil menunggu, oke, kita potong tahu. Kalau suka telur, ditambahkan telur. Tinggal tuang, tambahkan minyak wijen. Oke, sup sudah ready. Kita cocok sekali dengan suasana sekarang. Kondisi sedang hujan untuk menyegarkan, untuk menyehatkan, untuk ini. Ini terbuat dari bahagia seaweed dari Korea. Selamat mencoba. Biasa ya, mantap betul Banget ini. ya, enak sekali ya. Luar biasa itu Lagi tadi. hujan-hujan. Itu tadi sup Korea Supnya, bahagia aduh, dari bikin seaweed ngiler. juga. Ini cocok banget pokoknya ya kalau cuacanya lagi hujan gini. Cocok Sore-sore pasan, banget. ya. Iya, cocok banget. Nah, baik. Nah, selanjutnya ini kita mau ngobrol dulu ya. Kita melanjutkan lagi obrolan kita. Apa kandungan gizi utama dari nori yang kemudian membuatnya disebut cemilan sehat? Nori itu adalah rumput laut, ya kan? Dimana rumput laut ini mengandung serat yang bagus untuk pencernaan, ya kan? Ini bagus banget untuk pencernaan, ya. Ini mengandung serat, ya. Bagus untuk pencernaan. Yang pertama, yang kedua dia mengandung vitamin. Ada vitamin C vitamin dan juga. A, yang itu bagus untuk imunitas. Yang tidak kalah penting adalah DHA, ya, yang bagus untuk perkembangan otak. Lah makanya kenapa ini adalah cemilan sehat yang rendah kalori, ya, rendah kalori sehingga mengandung serat, vitamin, terutama juga ada mineral, yodiumnya, ya kan? Yodium, mineral dan DHA. Ini berarti kalau dikonsumsi plus nasi anget gitu cocok ya? Aduh, nggak cocok lagi ya. Bikin nambah Mbak, Aduh, jadi pengen pulang deh mau makan gitu. Luar biasa, tapi ini berarti cocok untuk semua kalangan ya Mbak Wati? Boleh, untuk semua Mantap. kalangan ya. Bukan untuk anak semua, kalian bisa menikmati. Iya. Nah, kemudian bagaimana nih kita memastikan produk tetap sehat meskipun sudah melalui proses produksi dan juga tahapan sampai ke Indonesia tuh? Iya, ini nih di packaging sangat ini ya, proteks banget ya. Ini ada packagingnya, ini adalah menggunakan plastik ya, namanya adalah plastik apa namanya CPL ya, apa ya, plastik khusus ya, Plastik untuk khusus. nori. Jadi di dalamnya ini juga ada semacam Ada lapisan tempat lagi. iya ya, lapisan lagi untuk menyimpan norinya baru. Kemudian
di packaging lagi ya, kemudian masuk lagi ke box lagi, di packaging lagi. Terus penyimpanannya juga nggak boleh kena langsung sinar matahari ya kan, ada proses penyimpanan yang benar gitu ya, mulai dari manufaktur sampai masuk ke kontainer sampai datang di distributor di kami juga harus benar penyimpanannya dengan bagus, dengan baik gitu ya. Terus kita sampaikan lagi ke swalayan atau supermarket ya, itu juga di sana pun penyimpanannya juga harus benar-benar baik sampai nanti di serving ya, di tempat customer bisa untuk membeli produk ini. Nah, luar biasa banget ya. Iya. Nah, kemudian apakah cemilan sehat seperti ini bisa menjadi pengganti snack harian? Kalau kita bilang pengganti snack harian, kayaknya juga kan tadi kita udah lihat contohnya sendiri ya, Mbak Wati ya. Rendah kalori ya, terus sehat itu maksudnya kita jadikan cemilan bisa, jadikan lauk juga pun dia bisa. Superfood, dia Ya, superfood, betul. dia termasuk superfood sehingga bisa untuk dikonsumsi sih hari-hari, nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau itu tadi saya bilang dicampur dengan banyak makanan tadi gitu. Kan saya udah sampaikan tadi kan nutrisinya apa yang terkandung di dalamnya. Karena itu menjadi prioritas penting saat ini. Baik. Nah, kita juga ini mau yang kita obrolin dan juga kita bagikan kepada pemirsa di rumah adalah tentang peluang bisnis di tengah tren hidup sehat. Betul, Nah, iya. seberapa besar peluang bisnis cemilan sehat di Indonesia saat ini? Peluangnya sangat besar. Penduduk Indonesia yang 280 juta ini dengan 70% hampir itu usia di bawah 40 tahun, apalagi ini yang menjadi generasi muda saat ini kan responsif ya kan terhadap tren kesehatan ya, sehingga mereka ingin sekali berlomba-lomba gitu kan, selain gaya tren ya kan, tetapi juga memperhatikan kondisi tubuh gitu ya. Ini tren nih, gue makan ini tren nih. tapi ternyata tren, bagus juga bagus untuk untuk tubuh kesehatan saya tubuh. Iya. gitu. Jadi itu menjadi mendominasi selain tren juga gaya hidup sehat gitu. Nah, kalau bicara Jadi tentang peluangnya otomatis besar. Betul. Apalagi dengan kondisi saat ini orang sudah mau prepare hidup sehat, pola hidup sehat, makanan juga pilih-pilih ya kan. Dengan hadirnya nori ini ya menjadi pertimbangan juga bagi mereka untuk dikonsumsi. kesadaran masyarakat yang pasti sudah lebih bertambah iya, lagi itu menjadi ya. peluang lah yang signifikan di tahun ini karena pertumbuhannya semakin besar, pesat gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang peluang bisnis, artinya UMKM ini berpotensi besar ya untuk menjadikan ini sebagai peluang bisnis begitu. Iya, saya tuh ya maunya seperti itu Mbak ya. Jadi bukan kami hanya jual gitu ya di supermarket, tapi UMKM, toko-toko kecil, kan kami itu belum sampai di toko-toko kecil, hanya sampai di supermarket. Ya harapan kami adalah masyarakat itu juga bisa terlayani membeli nori ini dengan mudah di toko-toko yang ada di perumahan-perumahan seperti itu, sehingga lebih gampang lah gitu kan membelinya, tidak harus pergi jauh-jauh ya ke supermarket. Dia sesekali biasanya belanjanya yang dekat supermarket enak, tapi yang nggak di dekat supermarket kan susah. Makanya itu menjadi peluang bisnis bagi UMKM reseller untuk bisa menjual ini di toko-toko mereka. Artinya ada peluang juga nih untuk mitra reseller? Ada ya, terjawab ada. sudah ya bagi pemirsa ya. Jadi kita nggak hanya juga. mengobati penasaran kita untuk makan, tapi kita juga bisa loh menjadi reseller ya Mbak Wati ya. Peluangnya cukup besar. Nah, kemudian bagaimana PT Pajubina Batam melihat potensi distribusi ke wilayah lain? Kalau sekarang kita berkembangnya di Kota Batam nih, apakah sudah ekspansi atau nanti kita akan ekspansi ke wilayah lain di Kepri? Jangankan di Kepri, kami pengennya ke seluruh Indonesia, Mbak, gitu ya. Biar dikenal gitu kan, biar orang juga bisa menikmati. Kemarin juga kami juga ada beberapa masyarakat yang dari luar kota gitu kan, ketika ngerasain, aduh Bu ini belinya di mana ya, ada ya gitu kan, bisa nggak untuk bahan untuk oleh-oleh gitu, sampai gitu ya. Makanya dengan itu kami jadi terpikir bagaimana nanti kita bisa buka ke beberapa wilayah di Indonesia. Kami juga sudah ada peluang sih di Jakarta gitu kan untuk expand, karena memang udah ada distributor besar gitu kan, yang nasional juga, yang pengen kami juga hadir bukan hanya di Batam tapi di seluruh wilayah Indonesia. Makanya kami lagi
prepare, mempersiapkan itu, bagaimana kita nanti bisa buka cabang di luar Batam, khususnya bisa di Jakarta sehingga bisa terdistribusi ke seluruh wilayah seperti Surabaya, kemudian ke daerah-daerah lain lah, provinsi lain lah gitu. Kalau sudah di Jakarta ini kan mudah mau didistribusikan ke sekitarnya gitu. Nah, artinya kan ada peluang besar nih untuk anak muda nih. Kita mungkin bisa dibagi juga tips modal utama yang harus dimiliki oleh anak muda untuk bisa memulai usaha ini tuh apa? Dari Mbak Wati sendiri. Sebenarnya nggak perlu modal juga bisa, ya nggak ya? Yang pertama itu kalau anak-anak muda sekarang ini kan hari-hari pakai gadget ya, pakai handphone ya. Gunakan handphone itu untuk menjadi handphone mungkin dengan WhatsApp bisnis atau IG-nya itu dibikin-bikin desain gitu ya, sehingga itu bisa ditampilkan gitu dengan berbagai macam konten-konten yang unik. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya Mbak ya, konten-konten yang unik terus dijual ke media sosialnya, disampaikan, diedukasi, dijual. Manfaatkan media sosial. Iya kan lumayan juga, ya kan, selain dapat pendapatan dengan kondisi konten-konten menarik dari produk ini juga mereka juga terbantu gitu. Saya sih welcome saja, saya pengennya juga anak-anak muda mempunyai jiwa bisnis untuk bisa mulai juga. Maksudnya menjual gitu ya, maksudnya punya keinginan untuk bisa berbisnis lah, tidak harus dengan bisnis itu kan tidak harus dengan modal besar sih Mbak gitu. Apalagi anak-anak muda ya, itu bisa dimulai dengan hal kecil tadi itu, menggunakan media terutama handphone itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Ya bisa menghasilkan cuan kalau bahasa sekarang ya, anak-anak sekarang ya, cuan gitu ya. Semoga pesan ini bisa nyampe juga ya di pemirsa Batam TV, terutama untuk anak-anak muda di luar sana yang lagi nonton. Ini pesan penting untuk kita semua. Iya, jual di sekolah, ya kan? Betul. Jual apalagi untuk anak sekolah tuh cocok banget begitu. Kan dijual di sekolah kan bisa gitu kan. Kami nggak sampai di sana, makanya anak-anak muda masih punya peluang lah untuk itu. Baik, nah sekarang ini kita akan spill juga nih yang ketiga, diolah dari siwit juga, ada nasi goreng Korea Oh Bahagia. Jadi hari ini kita hadirkan kepada pemirsa Batam TV ada 3 menu ya, ada kimbab dan juga sop Korea, nasi goreng nih. Aduh luar biasa cemilannya enak sudah. Banget. Enak banget. Mantap banget, ini nasi goreng juga cocok di cuaca ini. Iya enak banget. Hangat-hangat begitu ya. Dari Oh Bahagia siwit enak. Bener, kita coba ajak pemirsa untuk melihat dulu menu kita nasi goreng dari siwit. Halo, Annyeong Haseyo. Saya Chef Sukana dari Agro Hotel. Kita akan berbagi resep nomor 3 ya. Kita akan membuat nasi goreng Korea masih dengan bahan utama Oh Bahagia siwit dari Korea. Baik, kita mulai. Bahan kita hari ini adalah nasi putih, telur, bakso ikan, siwit dari Oh Bahagia siwit, sama sayur campur. Oke, kita mulai saja. Masukkan telur ora-are dan scramble, bumbu, garam, gula, mushroom powder sama lada hitam, kecap asin. Bawang putih goreng,
Seaweed. Oh Bahagia Seaweed dari Korea. Voila, ready. Selamat menikmati nasi goreng Oh Bahagia Seaweed dari Korea. Untuk pemirsa Batam TV, selamat mencoba. Kamsahamnida. Chef Sukana telah menyelesaikan hari ini 3 menu untuk dicoba di rumah. Satu adalah bimbap Oh Bahagia Seaweed dari Korea. Lalu kita ada sup Korea juga, menggunakan bahan spesial Oh Bahagia Seaweed. Dan terakhir adalah nasi goreng Korea. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih. Kamsahamnida dari Aglo Hotel Harbor Bay, Batam. Waduh, luar biasa sekali ya, enak banget ya, masih dengan Chef Sukana, Eksekutif Chef Aglo Hotel Harbor Bay Batam tadi, yang itu dengan penuh sukacita juga ya. Jadi kita yang mau makan juga semangat banget mau tambah Lapar aja rasanya. bawaannya, lapar. Iya, lapar Bawaannya terus jadi gitu lapar. bawaannya. Baik, kalau tadi pemirsa kita ngomongin soal peluang bisnis dan ternyata kita sebagai generasi muda ada peluang besar untuk kita. Setelah ini Iya. kita boleh langsung menghubungi ya, jadi reseller. Baik, kita akan berbicara tentang Batam sebagai pusat perkembangan tren. Kenapa Batam menjadi salah satu kota yang cepat menangkap tren ini? Karena Batam itu sebagai kota yang punya karakteristik ya, yang unik sebagai kota dengan industri internasional, di mana budaya, maksudnya budaya-budaya impor yang masuk lebih cepat gitu ya. Terus kehidupan berbagai macam orang ya kan beragam ya tinggal di Batam. Terus dengan adanya produk impor ya yang skala internasional yang kemudian sehat ya kan, itu lebih cepat gitu ditangkap gitu kan, sehingga mempunyai kualitas, maksudnya ketika produk-produk itu berkualitas impor gitu bagus, mereka cepat tangkap itu ya. Terus mereka juga terbuka terhadap cemilan-cemilan, khususnya ya cemilan saya seperti nori ini gitu. Oke, luar biasa. Nah, kemudian apa rencana jangka panjang untuk Oh Bahagia Seaweed di Indonesia? Kalau tadi Mbak Wati sendiri sudah menyampaikan keinginannya, harapannya untuk expand gitu ya ke seluruh Indonesia kalau bisa. Ya, semoga amin ya, semoga Amin, bisa kita terlaksana aminkan. gitu kan. Jadi biar nggak Batam aja yang ngerasain. Iya, Oh Bahagia Seaweed ini bisa sampai ke seluruh Nusantara, kemudian juga ada di platform-platform e-commerce gitu kan. Sehingga semua orang bisa menikmati enak rasanya cemilan sehat yang sudah famous pertama kali di Batam ya. Yang lain juga nanti segera bisa menikmati. Ya, semoga ya kita semua bisa menikmati Ya, ya. amin. Nah, Mbak Wati boleh dong kita spill ada promosi khusus nih? Ada Promo promosi, khusus, ya kita spill promo juga khusus untuk hari ini ya, bulan-bulan ini ya. Ini dia. Jangan lupa ya segera datang ke supermarket terdekat yang ada di daerah Anda. Ada di SNL Food, ada di Google Supermarket,
kemudian ada di Favorito, SM Mart gitu ya, ada di beberapa juga tempat yang lain gitu ya. Segera bisa dibeli sebelum promo berakhir ya. Kalau misalkan antusias lagi, kami bisa pertimbangkan untuk menambah bisa lagi ya. promosi lagi di next bulan. Terima kasih. Yes, luar biasa, dan ini ada di semua platform juga Iya. ya. Dan yang pasti kita bisa temukan juga di SNL Food. Di SNL di Food, terima Gogo. kasih SNL Food, Gogo Supermarket, kemudian SM Mart, Favorito, di Montigori Shop, ya 4 Point, ya Marina. Terima kasih juga untuk khususnya Aglo Hotel yang sudah Wah, memasakkan luar produk biasa. kami Ada gitu Chef kan, Sukanda. dengan berbagai macam Betul. apa namanya makanan yang sangat enak gitu. Terima kasih banyak gitu ya, enak-enak Chief Sukana gitu ya. Pengennya kami juga next bisa join kembali gitu ya di sana. Amin. Amin. Dan terima kasih semua untuk para pemirsa Batam TV yang sudah antusias menyaksikan apa acara pada sore hari ini, dan juga sudah pada membeli ya produk-produk kami yang ada di supermarket. Setelah Semoga senang dan bahagia dan Bahagia sehat selalu. pastinya. Nah, terakhir mungkin Mbak Wati bisa menyampaikan pesan dan juga harapan untuk semua calon pengusaha begitu ya, pelaku UMKM di luar Iya. sana, untuk semangat baik jadi reseller atau mau membuka, boleh. Ya, kami terima kasih sekali kepada Batam TV dan semua pemirsa, seluruh pemirsa Batam TV yang dimanapun berada gitu ya. Kami hadir di sini memberikan produk yang sehat yang bisa dinikmati khususnya untuk masyarakat Kota Batam saat ini, dan semoga ini juga bisa memberikan kesempatan kepada para apa namanya masyarakat yang lain apabila ingin misalkan menjual kembali produk-produk kami. Masih banyak produknya yang bisa dijual, ditawarkan gitu ya, tapi kali ini menjadi favorit pemirsa semuanya dan menjadi tren untuk Batam saat ini, terutama untuk khususnya nori, oh bahagia siwit. Yes, yang pasti setelah konsumsi harus bahagia. Bahagia. Karena kantong kita dan juga nggak sehat. terkuras ya. Iya, dan bahagia sehat dan pastinya. sehat. Iya. Baik, dan tentunya dari tempat ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih sekali lagi untuk Aglo Hotel Harbor Bay Batam yang tadi sudah menghadirkan chef luar biasa, ada Chef Iya. Sukana yang sudah menampilkan 3 masakan terbaik dari Siwit ya, oh bahagia. Dan bukan kita melihat aja nih, tapi kita bisa langsung ya membeli begitu ya, Beli. sekaligus menjadi reseller kali Iya, ya. betul, betul, Oke, nah ini kita juga punya media sosial Mbak Wati? Ada di IG Pajubina Batam Official, kemudian di TikTok Paju Osop, dan berbagai platform yang bisa dilihat gitu ya. Oke, nanti kita bisa intip di sana. Bagi yang mau jadi reseller juga sudah ada kontak person, Ada kontak personnya. admin untuk dihubungi. Dan Iya. bagi yang mau nikmatin juga langsung aja bisa di DM, dipesan Iya, order betul. langsung ya. Baik, terima kasih, dan saya Wastina Boho dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri dari harapan Anda. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau.